Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Nama saya Suryanto, alamat Desa Luweng Lor, Kecamatan RT 02 RW 01, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Ini ternak jumbo jenis apa aja, Mas, kalau di sini, Mas? Kalau jumbo ini sementara masih jenis leher panjang, Mas, sama rambon hias metalik. Nah, boleh, Mas, zaman dulu kok tertarik sama entok jumbo sama entok rambut itu ceritanya seperti apa, Mas? Ya awalnya saya suka yang namanya unggas lah. Dulu awalnya miara entok ya jenis lokal. Seiring berjalannya waktu adalah namanya entok hias, entok jumbo, dan saya mulai tertarik di situ. Akhirnya saya mencoba buat terjun untuk mencoba berternak entok jumbo dan hias. Dari tahun berapa, Mas, mulai? Ya kurang lebihnya kalau terjun di hias sekitar awal 2020. Mulai kenal rambon silver, metalik. Kalau jumbo paling baru 2 tahunan. Pernah ngalamin, Mas, lama berarti 6 tahunan ya? Pernah ngalamin kendala apa, Mas, selama berternak entok ini? Kendala yang paling saya merasa rugi banyak di ternak entok, salah satunya ya kena virus MB. Karena waktu itu belum paham tentang rawatan apa segala macam dan penanganan penyakit, masih kurang paham lah. Jadi saya terlalu menyepelekan di situ, mungkin kesalahan saya di situ. Dan itu sekandang mati semua. MB itu penyakit seperti apa, Mas? Ya kalau menurut rekan-rekan yang lebih paham entok, mata biru. Dan katanya itu dari segi pengobatan belum ada obatnya. Kok bisa kena? Karena apa itu? Ya mungkin karena kesalahan saya waktu itu masih sering belanja buat nambah indukan, dan saya main langsung campur sama hewan yang ada di kandang. Kalau kata rekan-rekan senior kan harus dikarantina dulu, divaksin dulu, dan saya di situ kan belum paham. Jadi mungkin kesalahannya di situ. Nilainya sampai berapa juta, Mas? Ya kalau waktu itu belanja indukan jumbo kurang lebih 3 paket, 3 jantan 15 betina, itu masih umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu kisaran 7 juta, itu mati semua. Baru awal mau mulai terjun ke jumbo yang tadinya dari rambon. Jadi spesifikasinya sebenarnya masnya rambon terus ya, Mas? Iya, lama, rambon lama. Kenapa, Mas, kok masnya pengen beternak lagi, kan udah ruginya juta nih, Mas ya? Apa yang membuat masnya motivasinya kok beternak entok lagi? Iya, karena awalnya saya didasari dari rasa seneng, Mas. Jadi walaupun itu rugi, saya tetap rasa pengen mencobanya ada terus. Ya intinya apa aja kalau didasari rasa seneng mungkin nggak ada bosannya. Ya perkara untung rugi yang namanya ternak kan ibaratnya kayak masih lotre lah ya. Ya kalau ngebahas hitung rugi ya nanti nggak jadi ternak. Intinya saya seneng lah, hobi. Terus bangkitnya itu dari mulai berapa ekor lagi, Mas, waktu itu? Ya karena mungkin dana udah mulai menipis dan masih pikiran masih agak takut juga. Saya belanja sedikit dulu, 1 jantan 2 betina, dan dari situ saya mulai pembesaran dari anak-anakannya. Sampai populasinya berapa, Mas? Pas kemarin sekitar 30-an, dan alhamdulillahnya umur 3 bulan itu sekitar 20 ekoran habis terjual. Dan ini mulai netesin lagi, pembesaran lagi. Jadi belum, kalau indukan masih belum nambah, ibaratnya cuman jantan 1, betina 4 yang jumbo. Kalau yang metalik jantan 1, 5 betina. Di sini fokusnya apa aja, Mas? Branding, apa pembesaran, apa penjualannya apa? Ya kalau saya nggak ada fokus tujuan ke pembesaran apa-apa ya. Ibarat ada minti, saya kan jualnya cuman di media lewat Facebook, kalau nggak WA. Sekiranya minti laku ya saya jual, sekiranya belum saya pembesaran dulu. Entah itu 1 bulan, 2 bulan, apa 3 bulan laku ya saya jual. Jadi kita nggak ada patokan penjualan di umur berapa, nggak ada.
apa aja diterima ya Mas? Iya, mau 1 ekor, 2 ekor, monggo. Ya, Masnya hanya fokus ternak entok saja atau ada pekerjaan lain selain ternak entok? Kalau pekerjaan lain sebenarnya basicnya saya di pertukangan, khususnya di las, perbesian lah. Jadi kayak bikin-bikin pagar, pintu, railing tangga, kanopi, terus merambah mulai ke plafon, plafon gipsum, PVC, dan juga baja ringan juga main. Ya intinya kalau entok di sisi apa? Di samping hobi, di sisi lain ada pekerjaan pokok lah. Intinya buat hobi sambil apa? Hiburan lah dikala libur apa pulang kerja. Oke, pakannya apa aja Mas kalau di sini Mas masih pakai? Kalau pakan saya biasa pakai bekatul, nasi aking, sama dicampur pur sedikit lah. Berapa kali Mas? Kalau sehari yang indukan saya sekali, itu aja menjelang maghrib. Kalau yang masih pembesaran biasanya ya 3 kali kan masih kita ngejar bobot sama pertumbuhan. Mas tadi kan ngomong-ngomong Mas kan pekerjaannya juga jadi pertukangan ya. Nggih. Gimana cara bagi waktu sama kandang dengan pertukangan ini Mas? Ya karena saya kan kerjanya nggak ngikut orang, terus kerjanya posisinya di rumah, jadi masih banyak lah waktu yang bisa disisipin buat ngasih makan, apa nanti ngerjain yang lain, masih banyak waktu lah, banyak waktu luang. Intinya soalnya saya apa ya, kasarannya ngomong borong gitu. Borong. Kalau pergi jauh gimana Mas kalau ada nginap gitu? Ya biasanya saya pasrahin ke bapak, kalau enggak ada temen yang sering saya mintain tolong kalau pas saya ada proyek di luar kota. Biasanya minta tolong dulu berapa hari buat ngasih makan. Udah sering kayak gitu. Nah Mas, cara antisipasi penyakitnya Mas kan setelah Mas ada di bagian, terus apa yang dilakukan Masnya setiap hari di kandang? Ya rutin semprot disinfektan. Kalau yang enak itu biasanya saya pakai, kalau nggak Wipol ya pemutih Baiklin. Disemprot aja? Iya disemprot ke, intinya ke kandang semua lah. Sama kalau lebih bagusnya ya rutin vaksin. Sehari sekali atau? Kalau vaksin menurut rekan-rekan yang lebih senior, saya pernah nanya-nanya, lebih cepat lebih baik itu temponya per 3 bulan sekali, ada yang per setengah tahun sekali. Intinya masing-masing orang beda, tinggal kita mau ngikut yang mana gitu. Oke Mas, kalau orderan ini sampai mana aja Mas? Jauh ini. Kalau orderan sih masih di lingkup Purworejo Kebumen, soalnya saya masih mainnya lewat Facebook sama WA, belum ke TikTok apa segala macam belum. Soalnya saya kadang kan masih sibuk ngurusin pekerjaan yang lain, jadi waktunya masih terbatas lah. Belum bisa fokus buat penjualan online. Ya paling cuman sering posting, kalau enggak ya inbox gitu. Berarti kalau boleh tahu Mas harganya itu berapa Mas rata-rata Mas di kandang? Kalau untuk minti jumbo umur 1 minggu, saya biasa jual ya nggak mahal-mahal banget lah. Intinya biasanya 35.000. Kalau yang minti metalik 20 sampai 25-an. Tergantung umur nanti juga mengikuti harganya. Intinya kita nggak patokan harga harus kayak orang-orang, soalnya saya juga materinya seadanya. Nah ini kan entok tumbuhnya yang bersih ya, maksudnya gimana jaga kualitasnya kok kelihatannya bersih begitu Mas? Menarik sekali maksudnya untuk dibeli pembeli. Ya kalau entok bersih kesannya kan kelihatan sehat, terus kalau ada pembeli yang mau datang lihat juga seneng. Ya kuncinya ada di kolam Mas. Kolam penting banget, selain buat mandi, buat minum. Pas kalau indukan angrem itu buat menetralisir suhu panas. Jadi biar si indukan itu juga nggak gampang stres. Di sini bobot yang paling berat berapa Mas? Kalau bobot pernah sebelum basong itu baru 5 kilo. Kalau panjangnya? Kalau panjangnya masih 97 waktu itu. Soalnya indukan saya juga baru panjang semeter, belum kayak rekan-rekan yang di luar lah. Baru masih ya ekonomis lah.
kelebihan entok jumbo sama entok Prambon Matahari apa mas dari masnya sendiri? Kalau kelebihannya harga jualnya lebih tinggi, terus pertumbuhannya lebih cepat. Kalau pakan kan sama-sama ini ya, intinya kalau pakan pengeluarannya sama, cuman keunggulannya di harga lah sama pertumbuhan. Nah mas, untuk pemula mas baiknya seperti apa mas biar kedepannya lebih baik beternak entok ini enak gitu loh. Ya kalau Tips-nya dari buat Mas. pemula sama saya sarankan kalau misal mau beli awal, minimal datang ke peternak yang ya syukur materinya udah bagus, kita bisa sharing dari segi pengalaman, perawatan, nanti proses menuju penjualan kan mereka bisa seenggaknya memantau dan membimbing Membimbing. cara penjualannya gimana, lewat apa gitu. Nah mas, terakhir mas, untuk harapannya mas kandangnya seperti apa nih? Ya kandang harus minimal ya, seenggaknya ada kandang yang buat neduh, misal kayak buat ngeram kan, kalau bisa jangan sampai kena air. Terus ada lahan terbuka biar matahari tetap masuk. Ya mungkin dari kandang kayak gitulah mungkin ya idealnya. Karena saya juga pemula belum paham banget lah